Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini membahas mengenai Bootstrap. Akan membuat sebuah laman web yang layoutnya tampilan seperti ini. Layout pertama kita lihat ini ada navbar di bagian atas. Lalu ini foto dan ada penjelasan. Kemudian di baris berikutnya di bagian ketiga ada about. Di bawahnya ada dua kolom. Kemudian ada portofolio atau portfolio. Portofolio ini beda. Portofolio ini lebih kepada menjelaskan apa keahlian seseorang. Berbeda dengan kurikulum vitae, walaupun meskipun ada persamaannya tapi berbeda. Ini lebih kepada apa pengalaman di bidang yang dia bisa sampaikan kepada orang lain. Nanti di sini ada baris di bawah ini ada dua baris. Baris pertama 4 kolom. Ini ada gambar dan teks. Kemudian baris berikutnya dari portofolio adalah ada gambar dan teks. Ada 3 gambar ya. Jadi masing-masing Anda diminta menyiapkan gambar dulu. Kalau nanti aplikasi ini, web ini bisa kita bangun dengan baik sesuai dengan layout tadi yang direncanakan, maka kita dapatkan seperti ini tampilannya. Bagian atas ini adalah navbar, lalu ini di dalam Bootstrap namanya Jumbotron. Kemudian ada about, dibagi 2 baris, ini menceritakan tentang diri Anda. Kemudian nanti ada di sini lagi baris berikutnya ada portfolio seperti ini misalnya. Jadi jelaskan gambar yang berkaitan dengan portfolio tersebut ya. Kemudian ada portfolio berikutnya dan ada 4 dan seterusnya. Kemudian ada 4 gambar di baris berikutnya sesuai dengan layout tadi yang disampaikan seperti ini. Baik, mari kita mulai. Nah, materi yang kita perlukan di sini adalah Bootstrap. Di Bootstrap itu sudah ada framework yang berisi dengan CSS dan JavaScript. Materinya nanti ada berkaitan dengan navbar, Jumbotron, dan cart. Kita mulai persiapannya. Nah, dari pertama pastikan di komputer Anda telah terinstall server Anda. Di sini ada exam dan pastikan sudah aktif. Sudah aktif seperti ini tandanya. Menggunakan SAM Control Panel versi 3. Lalu ada text editor, ini text editor saya. Text editornya adalah Sublime. Itu dia. Bisa diklik. Kemudian ada Bootstrap sendiri. Bootstrap itu pergilah ke laman Bootstrap. Di sini saudara silakan dari browser ketik get Bootstrap. Seperti itu muncul. Dan ini dia yang terakhir adalah paling sedikit kita siapkan dulu satu buah folder namanya Bootstrap. Dalam folder itu ada folder gambar, isinya ada 4 gambar minimal. Nah, sekarang kita kayak yang pertama dulu, siapkan dulu satu buah folder di dalam SAM server. Silakan dimulai di sini. Nah, perhatikan nanti apakah teman-teman menginstal SAM server itu di drive C atau di drive D. Saya kebetulan menginstalnya di drive D. Ini dia. Masuklah ke dalam, kemudian double klik cari htdocs, double klik dan buatlah sebuah folder sini namanya portofolio. Caranya klik kanan, new, lalu folder, ketik namanya portofolio, enter, portofolio, enter. Nah, kemudian masuk ke dalam, buat di sini folder namanya gambar. Selesai. Oke. Langkah berikutnya Bootstrap. Bootstrap karena kita menggunakan Bootstrap versi 4. Nah, silakan download Bootstrapnya. Ini silakan pergilah ke get Bootstrap, ketik seperti itu di enter ya. Seperti ini, lalu get started. Get started. Sudah seperti ini, kita ada di Bootstrap versi 5. Nah, coba kita pergi ke versi 4, ganti angka 5 menjadi angka 4. Enter. Ini versi 4.
Silakan download di sini. Ya, download ataupun di sana sama aja. Download di sini. Nah, kalau kita download nanti kita akan dapatkan dua kategori file, namanya CSS dan JavaScript. Nah, silakan di download. Simpan. Udah selesai. 609 KB download. Ini sudah, tinggal dibuka aja. Nah, itu dia. Nah, per/3 ya. Nah, kemudian dari situ kita ekstrak, klik kanan, ekstrak file. Ini ekstrak file, lalu oke. Ya, ini isinya. Kemudian kita copy ini. Kita copy keduanya di blok. Klik kanan, copy, atau cut juga boleh. Cut aja supaya dipindahkan. Kalau copy ini ganda, cut aja. Lalu kita pergi ke folder tadi, yang ini portofolio. Maka buat di sini folder namanya asset. Klik kanan, new folder, ketik namanya asset. Asset itu ya harta ya. Tapi dalam arti ini adalah sesuatu sumber daya yang bisa kita gunakan. Enter 2 kali. Kemudian klik kanan, paste. Sudah selesai persiapannya. Sudah ada gambar? Belum ada. Gambar belum ada. Lalu kita ambil dari tempat lain. Nah, saya tadi sudah punya gambar di sini. Ya, ini aja, copy aja gambar ini semua. Copy, lalu pastikan ke tempat tadi. Di sini. Ya, paste. Lalu kita lihat hasilnya sudah ada. Nah, sudah ada di situ. Oke, baik. Kalau sudah ada, berarti sudah siap untuk mengcoding. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan coding. Ya, langkah selanjutnya adalah coding. Kita buka di sini, sudah terbuka text editor. Lalu kita open folder, klik, arahkan ke portofolio tadi yang ada di exam, htdocs, dan portofolio ini, lalu select folder. Nah, sudah selesai. Sekarang mulai coding. Ingatkan kembali bahwa target kita adalah membuat tampilan laman web yang sederhana namun menarik, seperti apa yang Anda lihat di layar Anda hari ini. Ini namanya portofolio ya. Oke, baik. Kita mulai. Kita kunjungi Bootstrap. Sesuai dengan layout yang tadi, kita pertama membuat dulu navbar di bagian pertama, bagian atas. Silakan ketik di sini get started atau klik get started ini. Lalu kita lihat template ke bawah, pelan digulung. Ini adalah CSS yang bisa kita link langsung, bisa kita gunakan secara online, yang link ke server Bootstrap ya. Nah, ini namanya starter template. Inilah yang kita gunakan. Template ini bingkai-bingkai atau pola yang bisa kita gunakan langsung. Semuanya ini kita ambil. Cara mengambilnya bisa dengan di blok semuanya ke bawah. Di tempat yang blok itu klik kanan lalu copy. Atau cara yang lebih simpel adalah klik copy. Kemudian tinggalkan. Di text editor Anda klik kanan paste. Cukup. Lalu simpan. Namanya, oh ya, namanya kita belum buat tadi. Ini namanya index. Namanya index ya. Namanya index.html. Simpannya di folder portofolio. Nah, itu dia. Simpannya di situ. Nah, di sini simpannya dalam sum, htdocs, dan portofolio. Kemudian index, nama itu namanya simpan. Oke, sudah tersimpan dia. Sekarang kita lihat
hasilnya seperti apa. Ini saya taruh di sana biar dekat. Lalu saya ketik localhost portfolio. Itu hasilnya. Ya, sudah kelihatan hasilnya di sana. Hello World ini muncul dengan adanya perintah H1 yang ini. Kalau saya mau tes ini betulkah dia, saya sini. Apa kabar? Apakah teks ini muncul nanti? Ctrl S. Apakah teks ini muncul nanti di sana? Kalau betul berarti inilah teks yang dimaksudkan. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya seperti apa. Buka di browser. Ini refresh. Nah, betul. Oke. Kalau sudah, lanjutkan. Nah, kita perhatikan tadi ini nama, saya tutup dulu beberapa kolom ya karena terlampau banyak yang terbuka. Kalau kita lihat nama laman ini, nama laman webnya namanya Hello World. Kita ganti dulu ini menjadi portofolio. Nah, ini dia portofolio. Kita ganti menjadi portfolio ya, portofolio. Oke. Simpan. Coba refresh. Nah, sudah berubah. Nah, perlu diketahui bahwa bentuk dasar HTML itu seperti ini. Ini strukturnya. Ada HTML, kemudian ada bagian head atau head, ada bagian body. Di bagian head ini didefinisikan semua resources, library, apa yang diperlukan untuk mendukung aplikasi ini diletakkan di sini. Begitupun karakter set yang kita gunakan. Kemudian di bagian body di sini diletakkan kita mengcoding, membuat tata letak daripada tampilan web itu ada di dalam body. Nah, kemudian kalau kita lihat ini yang tanda kecil HTML kemudian tanda besar itu dibaca adalah tag. Kita baca apa? Tag. Jadi ada tanda kecil diikuti oleh keyword ya, diikuti oleh keyword atau teks atau kosakata, lalu diikuti oleh tanda besar, itu dibaca tag. Jadi yang seperti ini namanya tag HTML. Ketika ada tag HTML pembuka harus ada penutup. Kalau ada teks seperti ini, tanda kecil, kemudian tanda seru kurang-kurang, itu namanya remark, komentar. Jadi sesuatu apapun yang ada di sini tidak pernah diproses. Baik, kemudian kita lihat kalau ini kita hapus lalu disimpan, Ctrl S, maka hasilnya kosong. Baik, maka kita akan coba buatkan navbar ini. Ya, navbar ini kita balik lagi ke sini. Di laman Bootstrap kita ketik navbar, navigasi bar. Ini dia navbar. Kita lihat ke bawah, kita gulung. Kalau ingin membuat navbar menu seperti ini tampilannya atau navigasinya seperti ini, maka inilah codingnya. Nah, ini terlampau kompleks karena kita masih pemula. Coba kita ambil yang sederhana. Ini ada nav, kita ambil ini tampilannya. Ini adalah brand daripada perusahaan yang dibangun. Kemudian inilah fitur-fitur yang tersedia. Namanya navbar. Untuk membuat ini kita cukup menggunakan coding ini semua. Maka silakan di copy. Kemudian paste di sini setelah body. Antara body dengan body, karena kita akan butuh ruangan yang besar, ini kita enter beberapa kali sampai ke bawah. Oke, dan di sini Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, kita rapikan sedikit bahwa dari nav ini sampai seperti di sana di bawah nav, kita tekan tab, tombol tab 1 2. Nah, lalu coba disimpan, Ctrl S, balik ke browser, refresh. Nah, itu dia. Ini sebenarnya nama brandnya. Ini bisa kita buat di sini apa nama perusahaan kita. Tapi karena ini kita berbicara mengenai portofolio, maka ini kita sebutkan nama kita di situ, nama Anda sebutkan. Maka saya sebutkan nama saya di sini. Saya sebutkan nama saya. Silakan menyesuaikan. Nah, kemudian ini kita nama home tetap,
ini kita buat namanya tentang saya about. Ini tentang portfolio tadi yang kita jelaskan di awal. Simpan, jangan lupa simpan setelah dibuat itu, atau Ctrl S, lalu lihat hasilnya di browser, refresh. Nah, udah berubah. Oke, sekarang kita mau geser agar nama ini bisa ke dalam sedikit. Kita masukkan dia ke dalam satu buah kontainer supaya semua yang ada di sini ada di dalam satu kontainer. Kontainer berarti peti kemas besar. Letaknya di ujung, di setelah baris 14. Maka di sini enter. Nanti pasangannya adalah di sini sebelum nav. Nah, untuk itu ya ini kita blok dulu supaya kelihatan bloknya. Ini tekan tombol tab sekali lagi. Oke, di sini codinglah container div.container, tekan tombol tab 2 kali. Container, penutupnya ini di blok, tarik ke sini, klik dia, tahan sampai di sini, lepas dan dorong ke dalam. Anda lihat di sini ini tanda garis halus, ini tutupnya. Nah, mengatakan semuanya ini bloknya. Dari kemas, semua isi daripada kontainer, isi daripada menu itu sekarang ada dalam kontainer. Itu yang kita suruh dorong ke dalam. Ctrl S. Kalau berhasil ini akan dorong ke dalam. Alhamdulillah, tergeser. Oke, sampai situ sudah. Nah, kita lihat lagi layout, berarti ini sudah selesai. Sekarang yang kedua, namanya foto. Di sini ada foto, lalu ada teks yang menjelaskan foto itu. Untuk itu silakan di coding di bawah menggunakan Jumbotron. Silakan Anda kunjungi Jumbotron. Silakan diketik aja Jumbotron. Nah, di sini ada Jumbotron. Boleh ambil yang lebih lengkap, tapi kita ambil yang simpel saja, namanya Fluid. Ada Fluid Jumbotron ini. Silakan di copy dan paste di bawah nav. Di sini. Paste di situ. Ya. Rapikan agar tidak susah nanti melihat blok-blok program. Kita klik di sini. Nah, ini kita ganti dengan nama saudara. Oke, kemudian ini ganti dengan jurusan program studi sistem informasi sistemik. Oke, seperti itu. Lalu coba di Ctrl S dan disimpan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Alhamdulillah sudah. Kita lihat apakah sama dengan layout. Ini sudah masuk dan fotonya belum ada. Ini teks tadi itu, teksnya sudah ada di sini, tetapi belum ada ke tengah. Sekarang kita ketengahkan sedikit. Untuk mengetengahkannya ada dua cara, bisa di sini sama di sana. Caranya gimana? Balik ke Jumbotron, ke dalam laman Bootstrap. Silakan ketik teks. Nah, di sini ada text alignment. Kita geser ke bawah pelan. Nah, ini dia. Kita akan membuatkan seperti ini. Untuk membuat seperti ini diperlukan perintah text center. Kalau rapat ke kiri, text left, kanan, text right. Jadi yang dipakai itu adalah text center. Ini dia yang dipakai. Letakkan di sini. Di sini text center. Dalam kelas ya, dalam kelas. Simpan. Lalu refresh. Ternyata ini nggak ke bawah. Artinya harus di-coding lagi seperti ini di sana. Nah, supaya kita tidak kerja dua kali, maka pindahkan dia ke atas, ke sini. Satu kali coding kena semua. Simpan, Ctrl S, lalu refresh. Sudah kelihatan.
Berikutnya yang diperlukan adalah sesuai dengan layout tadi diperlukan gambar. Gambar itu letaknya di bagian atas nama. Berarti di sini. Untuk membuat gambar, bagaimana cara menyisipkan gambar dalam laman web? Kunjungi lagi di Bootstrap. Silakan diketik img atau image ya, itu dia image. Kemudian kita enter. Nah, untuk membuat menyisipkan gambar image, nah ini image, kita perlukan perintah img seperti ini. Kemudian titik-titik ini adalah letak foldernya dan nama filenya. Baik, kita gunakan itu. Letaknya di sini img, tekan tombol tab. Kemudian nama folder kita namanya gambar. Kita pakai gambar 7 misalnya. Berarti di sini gambar slash foto 7 titik ekstensinya jpeg, samakan jpeg. Kemudian simpan, lihat hasilnya di browser, refresh, ada keluar gambarnya, tetapi tidak seperti yang diinginkan. Berarti terlampau besar, perlu kita ubah ukurannya. Ukuran itu bisa kita gunakan, bisa digunakan perintahnya adalah untuk lebar namanya width, digunakan 200 pixel. Untuk tinggi height 200 pixel juga. Simpan, kemudian refresh. Alhamdulillah sudah mengecil, namun belum sesuai dengan direncanakan. Dia bentuknya bulat. Nah, untuk bulat kita lihat lagi di sini perintahnya apa, namanya rounded. Rounded, kita enter. Nah, ada rounded di situ. Komponen rounded. Nah, itu dia rounded tuh. Nah, rounded ya. Background kalau rounded. Ini dia. Oke. Baik, kita mulai di sini. Teruskan di sini tambah perintahnya class rounded. Kemudian kalau simpan, perhatikan sini. Oh, ternyata hanya ini loh, tadinya runcing menjadi tumpul. Sementara kita maunya bulat, bertambah di sini circle. Lihat lagi di sini, refresh. Nah, udah selesai. Berarti sudah sama seperti layout sini. Ini sudah selesai. Belumkah? Kita lihat dulu. Oh, udah selesai. Ya, sudah 2. Sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga ini about. Kita lihat ya. Ya, ketiga di sini. Lalu sekarang kita buat yang berikutnya itu kita menggunakan row dan kontainer. Dan ini satu kontainer sudah selesai. Ini tutupnya. Ini kontainer. Ya. Sekarang kontainer baru kita buat di sini untuk about. Div container. Kemudian div row. Lalu H1. Ini about. Ini di apa harusnya di 3 hasil dan bahasa. Bukan di sini. About ya. Oke. Supaya tulisan di tengah, kita gunakan tadi text center. Agar teks ini berwarna biru. Gimana cara supaya teks berwarna biru ya? Kita gunakan di sini, coba. Alert ya. Alert. Di sini. Nah, ini warna biru berarti primary. Kalau warna merah gunakan danger. Kalau kuning warning. Itu nama-nama warna di dalam Bootstrap. Baik, balik ke sana. Di sini saya bikinkan teks primary. Berarti nanti about itu warnanya biru, ukuran hurufnya 1. Lihat lagi ke sana. Udah. Tapi dia tidak ke tengah, berarti ada masalah.
ada dua lah yang saya kasih. Text center. Oke, coba tambah di sini dulu satu buah. Kolom, div, kolom. Jadi bisa jadi. Lalu ini saya tarik ke atas. Tarik dulu ke atas dulu ya. Nah, oke. Simpan. Coba refresh. Udah masuk ya. Kita lihat lagi di sana. Udah selesai sampai sini. Di bawah berikutnya kita perlukan ada dua kolom di baris di bagian ketiga ini, dua kolom ya, dua baris dan dua kolom. Nah, baris kedua ada dua kolom. Kalau tadi di sini sudah ada hasil kolom, tinggal copy aja ini. Kita copy ini ke sebelah, kita taruh di bawahnya. Nah, di sini. Di sini, lalu sorry. Maaf. Ini sudah baris berikutnya, bukan kolom yang bukan baris yang sama. Oke, berarti yang ini berarti. Nah, di sini baris berikutnya. Nah, baris berikutnya kita perlihatkan lagi balik. Ini tadi sudah. Ini yang belum. Berarti ini di baris berikutnya di bagian yang ketiga. Oke. Oke, ini di copy, Ctrl C atau copy juga boleh. Di sini Ctrl V. Nah, Ctrl V. Lalu kita buat sini teks menjelaskan tentang diri kita. Digunakan paragraf P seperti ini. Nah, karena kita ingin menjelaskannya perlu waktu, sementara target kita adalah bikin portofolio, maka kita abaikan dulu isi teks itu, tetapi ada teksnya. Maka di sini Bootstrap menyiapkan namanya lorem. Seperti itu. Tekan tombol tab. Ya, tekan ketik lorem, saya ulangi. Ketik lorem, tekan tombol tab. Udah, simpan. Lalu kita refresh. Udah keluar. Nah, udah keluar. Tetapi samakah dengan layout? Tidak. Di sini dua kolom yang kita buat. Yang ada satu kolom. Nah, gimana caranya? Kita buat satu kolom lagi. Kita kopas aja ini. Kita kopas. Kemudian di sini. Nah, di sini. Ini kolom 1 tadi di baris yang sama, kolom 2 di baris yang sama. Harapannya nanti baris itu dibagi dua oleh dia. Silakan dilihat. Kita refresh. Nah, sudah. Cuma sini ada masalahnya. Ketika saya gulung ke bawah isi daripada laman web ini, navbar ini juga ikut terhilang, tergulung ke atas ke bawah. Inginnya ini tetap. Gimana caranya supaya ini tetap ada di tempat, tidak tergulung dia? Coba kita lihat lagi di sini di dokumentasi. Kita ketik fixed. Nah, fixed bottom, ada fixed top. Ini berarti posisi menetapkan viewport itu letaknya di bagian atas. Jadi gunakan fixed, tambahkan kelas fixed top. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat navbar tadi. Navbar tadi di mana? Ini dia navbar. Ini kelasnya, tinggal tambah lagi sini fixed top. Kemudian simpan. Sekarang kita lihat hasilnya. Refresh. Lalu kita gulung. Alhamdulillah. Jadi sudah tetap dia ada di tempat karena sudah kita lakukan dia fixed top. Kalau tarik ini ke bawah, tinggal ganti menjadi fixed bottom. Fixed bottom. Simpan, lalu refresh. Nah, muncul ke bawah. Nah, sama. Ya. Tadi kalau kita lihat desain layoutnya di atas, berarti di atas. Tapi kita ingin tahu letaknya, gitu cara kita mau ubahnya. Ini jadi top. Simpan. Baik, kita balik sini. Berarti ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Bagian 4. Nah, bagian 4 ini berisi ada gambar, ada teks. Seperti yang ada di sini. Kita lihat. Ada gambar, ada teks. Gambar, ada teks. Ya, ada gambar, ada teks ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti ada dua bagian. Nah, ini menyatu dia. Ada garis halus lagi. Ini yang percantik tampilan daripada web kita. Nah, ini apa namanya? Kita lihat di Bootstrap. Di Bootstrap ada namanya card.
Nah itu itu atau kartu ya. aplikasi marketplace Kita lihat ke bawah, yang telah ini ada contohnya, ada kartu, di sini apa gambar judul dan teks, kemudian ada tombol. hasil dalam PNT ini Ya, merupakan kita tidak pakai yang itu. ini sederhana sekali. Ini card dijelaskan. title, ada isi dan ada card link. Beberapa tracing, Nah ternyata ini yang cocok buat kita karena sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Maka kita buat di sini. Kota copy ini, silakan teman-teman semuanya mengcopy ini dan letakkan nanti di bawah bagian yang ketiga. Copy, letaknya di sini. Nah ini yang kita di bagian ketiga. Kita lihat dulu di sini, ini bagian ketiga pangkalnya, ini ujungnya. Berarti kita buat lagi kontainer berikutnya di sini. Di sini namanya div container, div row, lalu ada div call. Nah selesai ya, selesai. Kemudian kita paste tadi di sini yang card tadi itu, Ctrl V. Nah ini ya card tadi itu, lalu kita blok, tab. Oke selesai, lalu simpan. Kita lihat lagi, ternyata dalamnya ada dua. Bagian pertama namanya gambar, bagian kedua teks yang menjelaskan tentang portofolio itu. Baik, kita lihat di sini, ini gambar. Berarti kita gambar sini, letaknya gambar yang ini. Saya mau pakai gambar yang nomor 1. Gambar, kemudian foto 1 titik JPEG. Ini hapus semua. Oke, foto 1 ya. Silakan kita lihat hasilnya seperti apa. Refresh. Lihat bawah. Oh, berarti salah panggil, gambarnya retak. Lihat di sini gambar foto 1. Oh, tanda kutipnya. Simpan. Refresh. Nah, ada gambarnya. Nah, bagaimana caranya pengaturannya secara otomatis? Kita tidak perlu menghitung pixel, maka serahkan dia ke Bootstrap. Caranya, kalau nanti kita akan tambah gambar di sini satu lagi, dia akan bagi dua sendiri gambar secara otomatis. Kalau 3, dibagi 3 lagi, 4 dan seterusnya. Nah, dengan itu kita buka ini hilangkan saja ini, lalu hapus, simpan. Maka nanti akan ada satu buah gambar yang ada di sini. Dan menghabiskan semua layar untuk dirinya saja sehingga gambarnya besar. Kita lihat, refresh. Nah seperti itu. Lalu bagaimana cara menyimpan gambar yang kedua? Gambar yang kedua, maka tinggal kita copy yang ini batasnya, ini batasnya ya. Jadi di baris yang sama akan ada 4 gambar. Ini di copy, dan di sini ada ini, kita paste. Nah, buat ini gambar yang kedua. Kemudian tambah lagi di sini gambar yang ketiga. Ini gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat saya buat di sini sepeda. Coba sepeda 1. Tapi ingat ya, ini JPG, ini JPEG. Ya perhatikan ya, ini pakai E, ini tidak pakai. Hati-hati, harus sama gambar sepeda 1 ya. Kita lihat nanti akan ada 4 gambar orang 3 buah dan gambar sepeda paling ujung. Jadi ada 4 semuanya. Kita lihat di refresh, betulkah? Nah, seperti itu gambarnya. Ada 4 gambarnya di sini. Nah, kita lihat lagi ke layout sebelumnya. Nah, berarti sudah selesai ini. Tinggal kita selesaikan satu lagi yang bagian B. Oke. Bagian B ini kita lihat ya, bagian B. Nah, bagian B ini sebenarnya tinggal kopas aja semua ini. Mulai dari sini 4B itu, ini ujungnya. Nah, kan dari sini semua. Nah, tinggal kopas aja semua sampai ke sini. Dari mulai baris 79 itu di blok
Ini gambar 1, 2, 3, 4 sampai baris 119. Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Lalu tinggalkan 3 karena 3 gambarnya. Lalu kita ganti gambarnya menjadi sepeda 2. Ini menjadi foto 8 atau foto 1 aja balik tidak apa-apa. Ini juga foto 1 aja balik tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke. Disimpan, Ctrl S. Nah, coba refresh. Udah terjadi di situ. Ya. Ini sepeda 2 ya, dan seterusnya. Udah selesai semua. Begitu mudahnya membuat portofolio tentang diri kita menggunakan Bootstrap. Ya, sebentar. Jadi bahan acuan juga untuk masuk video. Kalau bisa 2 hari lah paling lama ya. Ini Oke. Ini bisa kita ambil seperti ini misalnya ya. Kalau mau dibuatkan dengan detail seperti apa portofolio itu, misalnya kalau Anda ingin mengetahui persis, ini portofolio pertama kita lihat di sini. Ini tadi portofolio. Oh, portofolionya belum dibuat dia ternyata ya. Oke. Salah, ini ada yang kurang nih, portofolionya belum kita buat. Di sini ada row di sini kita buat. If row. Lalu di sini ada div all. Lalu H1. Ini portofolio. Ini bawa apa tadi ya? Lupa saya tadi. Portofolio. Coba kita refresh. Oke. Setelah itu dia jelaskan metodenya lagi, tujuannya lagi. Ini tujuannya dia. Oke. Ini dia portofolionya sudah ada. Setelah itu metodenya lagi. Oke. Portofolio. Saya mau taruh dia di tengah. Gunakan kelas. Ini text center. Lalu warnanya merah. Text danger. Nah, itu poin-poinnya. Nah, udah ada di tengah nanti. Simpan. Lalu refresh. Nah, itu dia portofolio. Jadi yang ini coba diganti menjadi apa keahliannya. Kali ini ya. Nah, saya ahli ya, seperti ya. Sebenarnya seperti ini yang portofolio itu seperti itu. Saya ahli program, telah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang software development. Saya ahli menggunakan PHP, Bootstrap dan lain seperti ini yang portofolio. Ya, kalau Anda ingin melengkapinya secara yang sesungguhnya seperti itu, mau tambah lagi boleh seperti ini nomor 2. Nah, ini nomor 2 nya. Nah, dan seterusnya, nanti saudara bisa melengkapinya. Nah, selain itu berpengalaman di bidang JavaScript dan database. Nah, ini dia. Secara umum kalau kita lihat coding ini dari atas, ya kita lihat dulu ya. Jadi semua ini sudah terselesaikan sama kita. Ada 4 bagian. Coding secara utuh ada seperti ini dari atas pelan-pelan Bapak ya. Saya tampilkan untuk Anda semua. Silakan di sini lihat. Ya, mulai dari atas ya. Ini nama titelnya, nama saya, pembuatnya, portofolio bagi diri saya. Ini tentang navbar. Lalu ada orang yang menjelaskan tentang dirinya. Ini penjelasan tentang dirinya. Ada 2 kolom di baris berikutnya. Lalu ada portofolio di kontainer yang ini ya. Kemudian ini tentang dirinya sampai habis seperti itu. Jadi dengan demikian sudah selesai. Inilah materi yang disampaikan di dalam video ini mengenai Bootstrap yang menarik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam TA mah ini kayaknya nggak sesuai dengan TA kayaknya.